dijual, maka dizakat dijual? apa yang hasilnya tadi, Ustaz? Ya, susunya tadi Nah, dijual. maka dizakatkan dengan perhitungan zakat perniagaan. Dan maka jika eh, dijual, maka dizakatkan uang hasilnya dan keuntungannya setelah haul dari sejak dihasilkan dan tercapai nisabnya. Ya. Maka jika sulit hal tersebut, maka dapat ditentukan 1 hari dalam 1 tahun untuk menzakatkan segala apa yang dimiliki oleh muzaki dari harta yang telah mencapai nisab. Ya, dari rupiah, emas, harta perniagaan itu disatukan. Dan termasuk di sini harta perniagaan memperdagangkan hasil dari hewan ternaknya. Ya, ini jelaskan ya. Kalau kambing dilepas padang luas sebanyak 60 ekor. Kambing etawa umpamanya. Dan susunya pun diambil dan dijual belikan. Bagaimana zakatnya? Ya masing-masing. Yang kambingnya zakat 60 ekor berapa? Apa sih? Satu. Ya, zakat 60 ekor. 60 zakatnya 1 ekor. Adapun hasil susu kambing tersebut itu dikeluarkan zakatnya. Tidak ada pengaruhnya dengan tidak berubah dia menjadi harta perniagaan. Ya. Karena yang diperjualbelikanlah harta yang terpisah hasil dari. Adapun susu, apa lagi diperjualkan dari hewan tersebut? Susu cuman kan biasa kan ya. Nah, adapun susu umpamanya dia menjadi harta tersendiri, harta perniagaan bila sampai haul dan sampai nisab dizakatkan. Susu berarti bikin haul sendiri dan nisab sendiri. Digabung dengan harta yang lain. Ya, umpamanya dia punya zakat uang. Zakat uang biasanya di 10 Ramadan. Ya. Ramadan kemarin, tanggal 10 Ramadan, ada rupiahnya sebanyak 60 juta rupiah. Ya. Kemudian itu uang di luar hasil penjualan susu. Ya. Dia masukkan juga di sini uang hasil penjualan susu tambah uang susu sebanyak 20 juta. Kemudian ada susu yang diperjualbelikan, dia sebagian penjual susu, ada susu itu sudah dibuatkan oleh dia bubuk, kemudian diletakkannya di toko-toko herbal dan toko macam-macam. Nah, itu nilainya sekitar 10 juta. Susu di toko, susu bubuk di toko, 10 juta. Kalau satu-satu kan nggak kena zakat ini, 10, 20, 60. Tapi ini semuanya sama. Ini zakatnya zakat perniagaan, ya. Dan ini zakatnya uang, dan ini zakatnya uang. Entah ditambah semuanya, ya, 60, 20, 80, tambah 10, 90. Sama dengan 90 juta. Dikali 90 juta ya. 2,5%. Berapa jadinya dikeluarkan zakatnya? 90 kali 2,5%. Bisa dibantu ya, kawan? 225.000.
Hah? 225 ya. 2 juta. Nah, 2.250.000. 2.250.000. Ini yang dikeluarkan zakatnya. Paham maksudnya ini? Nah, Ya. Kalau paham, kita lanjut. Izin boleh bertanya Ustadz? Silahkan. Ya, apabila peternak tersebut mempunyai aset properti lain yang memang untuk dijual bukan untuk beli rumah kembali, misalnya sudah 3 tahun diiklankan, di tahun ketiga baru ada yang di tahun ketiga baru terjadi akad. Nah, apakah untuk aset properti yang misalnya nilainya 100 juta itu 3 tahun zakat atau cukup 1 tahun saja zakatnya, Ustaz? Afwan. Ada pembahasannya di sini, Ustaz Fadli. Di zakat insya Allah apakah setelah ada? nanti sepertinya dibahas setelah bab ini Ustaz. Yang di Masoni ada nanti kayaknya Ustaz. Di Muhammad al-Musaidah. Zakatu al-hisab, zakat luar naqdi. Oh, afwan bukan di situ. Zakat al-sila' al-musanna' zakat al-masani'. Ada zakat al-thimar wa zakat al-himal al-mutakhadha. Iya, berdekatan. Di zakat tentang barang dagangan. Kalau dia memang bisnisnya jual beli properti, beli tanah, ya naik harga dia jual, ya habis itu dia beli lagi rumah, naik harganya dia jual. Memang bisnisnya jual beli properti, ya maka tentu ini dihitung. Sama juga pedagang pakaian, busana muslim, pedagang elektronik. Yang dihitung adalah zakat barang perniagaan, bukan uang perniagaan. Zakat uang namanya. Barang perniagaan dihitung. Kalau belum laku, ada stok, berarti itu dihitung. Sekarang stoknya ada tanah, umpamanya sebanyak 5 bidang. Ya, satu bidang ada yang 400 meter persegi, ada yang 300 meter persegi, ada yang 210 meter persegi, ya, dinilai nanti dengan nilai harga modal pada saat jatuh tempo pembayaran zakat dan dikeluarkan zakatnya. Kalau jawabannya tidak ada uang cash, ya, bisa ditunda pembayarannya, ya, sampai kemudian terjual barang tersebut. Ya. Afwan Ustadz, ini maksudnya peternak tersebut yang tidak penjual properti, bukan pedagang properti. Jadi dia 3 tahun ini mencoba menjual untuk menambah hewan ternaknya lagi, misalnya seperti itu, Ustadz. Bentar. Pertanyaan tadi properti ke hewan ternak apa maksudnya? Jadi peternak yang tadi, Ustadz, yang tadi dinilai aset zakatnya adalah 90 juta. Terus? Nah, pada saat yang sama, selama 3 tahun ke belakang, ia berusaha menjual aset properti yang nilainya 100 juta dan baru di tahun ketiga terjual gitu, Ustaz. Bersamaan tahun Dia memang pedagang properti. Tadi kata Anda berusaha menjual aset. ya. Usaha menjual. Kalau pedagang usaha nggak usaha, dia memang pekerjaannya itu. Dia pedagang properti kah? Pedagang properti dan pedagang sapi juga, hewan juga, tulang susu juga. Dia profesi utamanya peternak saja, Ustaz. Menjual aset properti karena ingin menambah hewan ternaknya. Ingin diuangkan.
Betul, ingin diuangkan untuk membeli hewan ternak lagi. Tapi belum jadi uang. Selama 3 tahun, baru di tahun ketiga jadi uang dan haulnya bertepatan dengan 90 juta tadi. Wallahu alam. Dia kan belum uang, masih tanah. Tidak ada zakat tanah. Hmm. Baik, Ustaz. Namanya orang menguangkan beda dengan berdagang. Ya. Baik. Berarti zakatnya hanya satu kali saja setelah tanah tersebut jadi uang ya, Ustaz? Setelah jadi uang, kemudian nanti uang itu sudah di tangannya selama 1 tahun, baru ada zakat uang. Tidak digabung dengan 90 juta yang tadi, Ustaz? Afwan. Setelah dia jadi uang, ya, Ya. mau digabung tanggalnya di 10 Ramadan silahkan, Ramadan tahun depan, atau dia bayarkan zakatnya nanti di 28 Muharram tahun depan. Maaf, di 10 Ramadan tahun ini, atau dia bayarkan di 28 Muharram tahun depan. 1445. Ya. Baik, Ustaz. Jazakallah khairan, Ustaz. Allah barik fiik. Lanjut Ustaz ya. Ya. Yang kedua, yaitu keadaan yang kedua, الثاني ألا يتحقق فيها وصف الصوم وهو الغالب فالراجح هو القول الثالث وهو تزكية غلتها بعد حولان حول عليها. Yaitu keadaan yang kedua adalah ketika jika hewan tersebut tidak termasuk kriteria hewan yang digembala, dan ini yang mayoritasnya terjadi. Maka yang rajih adalah pendapat yang ketiga, yaitu menzakatkan hasilnya setelah berlalunya haul. Ya. Tidak terpenuhi persyaratan saimah. Berarti induknya tidak wajib dizakatkan. Karena induknya diberikan pakan, dicariin pakan. Bukan dia dibawa ke gembalakan di padang luas. Maka ini induknya tidak ada zakatnya. Tapi hasil induknya ini dinamakan dengan zakat ghallah, yaitu hasil yang diperjualbelikan. Sudah diperjualbelikan, maka dikeluarkan zakatnya setelah berlalu 1 tahun dan sampai nisab digabung dengan harta perdagangan lain dan tambah rupiah dan emas. Ya. Lanjut. Sababu al-khilaf, sebab perbedaan pendapat. Ijtima'u akthar min wasfin fil malil murad zakatuhu wa hiya wasfu sawm fil an'am wa wasfu tijara fil ghallah ma'a khilafihim fil murad bil mustaghallat wa fi hukmi zakatiha. Faman i'tabara wasfa as-sawm wa qaddamahu ala wasfi tijarah qala bi zakati as-sa'imah. ومن ألغى وصف الصوم لوجود وصف التجارة فإنه يقول بزكاة التجارة. ومن اعتبر الحيوانات وغلتها مالين فقد أوجب الزكاة في كل منهما لوجود مقتضيها وانتفاء المانع منها. ومن اعتبر الحيوانات من المستغلات أجرى فيها الخلاف في زكاة المستغلات وسيأتي. Sebab perbedaan pendapat dalam permasalahan ini adalah berkumpulnya lebih dari satu kriteria pada harta yang dizakatkan, yaitu kriteria hewan yang digembala pada hewan ternak dan kriteria perniagaan pada hasilnya. Dengan adanya perbedaan pendapat pada maksud dari
harta yang dimanfaatkan dan Ustaz, hukum zakatnya harta pertambahan dari induk itu mustaghallat. disebut mustagharat saja Ustaz ya. Terserah. Pada harta mustaghalat dan hukum zakat padanya, Itu ada maka perbedaan ulama. Sebagian mengatakan ikut zakat induk, sebagian terpisah, sebagian tidak ada zakat. Dan hukum zakatnya. Lanjut. maka yang menganggap kriteria ternak atau gembala dan mengedepankannya dibanding kriteria perniagaan berpendapat bahwa zakatnya adalah zakat hewan ternak, dan yang menghilangkan kriteria hewan yang digembala karena adanya kriteria barang perniagaan berpendapat bahwa zakatnya adalah zakat perniagaan, dan yang menganggap hewan-hewan dan hasilnya adalah dua harta, maka mewajibkan zakat pada setiap keduanya, dan dikarenakan adanya yang mewajibkannya dan tidak ada hal yang melarangnya, ya. Dan yang berpendapat bahwa hewan-hewan termasuk mustaghallat dan berlaku padanya khilaf atau perbedaan pendapat pada zakat-zakat pada zakat harta mustaghallat tersebut, dan akan dibahas pada pembahasan yang akan datang. Ya. Apa sebabnya terjadi perbedaan pendapat para ulama? Ada hewan ternak yang hasilnya itu diperdagangkan. Sebagian, ya ini karena ada dua sifat di sini yang mewajibkan zakat pada sesuatu itu, di mana ada sifat as-saum, saimah. Saya mengatakan wa fi saimatil ghanami shadaqatun. Hewan ternak kambing yang digembalakan di padang, maka ada zakatnya. Kemudian sebab yang kedua zakat perniagaan. Karena hasilnya di perniagaan. Maka siapa yang menganggap hartanya adalah harta hewan ternak, zakatnya tetap zakat hewan ternak. Dan siapa yang menafikan menjadi hilang sifat hewan ternak karena sifat perniagaan di sini lebih jelas. Dia mengatakan zakatnya zakat perniagaan. Siapa yang mengatakan ini dua harta yang berbeda. Hewannya beda, jenis zakatnya, dan hasilnya beda jenis zakatnya. Maka zakatnya masing-masing. Zakat induk, zakat hewannya, zakat hewan ternak, sedangkan hasilnya zakat perniagaan. Allah. Lanjut. Al-qismu al-thani an takuna al-hayawanat al-muntijah mimma la tajib az-zakah fi ainihi kal ghuzlan wat tuyur wal wuhush wa nahwiha faqad ikhtalafu fi hukmi zakatiha wa zakati dhallatiha ala aqwal abrazuha. Bagian yang kedua yaitu hewan yang menghasilkan merupakan hewan yang tidak ada kewajiban zakat padanya, seperti rusa, burung, binatang liar, dan sebagainya. Maka mereka berbeda pendapat hukum zakatnya, dan zakat hasilnya menjadi beberapa pendapat yang paling menonjol. Al-qawlu al-awwal wujubu tazkiyatu al-hayawanat ma'aghallat. Yang kedua paham kan ya? Kalau yang pertama induknya terkena zakat. Kemudian yang diperjualbelikan adalah hasilnya sudah berlalu. Sekarang induknya tidak ada zakat. Ayam ada zakat ayam? Tidak ada. Ya. Kemudian burung tidak ada. Kijang tidak ada zakatnya. Wuhush, hewan liar, tidak ada. Seperti umpamanya hewan liar, apa hewan liar yang bisa dimakan? Hah?
Hmm. Banteng. Ya. Banteng umpamanya. Ya. Maka ini berbeda pendapat para ulama. Apakah hasilnya susunya atau telurnya terkena zakatkah atau tidak? Ya. Bila telur itu diperdagangkan. Kalau telur untuk dimakannya aja, dia punya ayam. Ayam dia lepas. Ya. Dia lepas di suatu tempat. Dibelinya tanah 1 hektar. Taruhnya ayam di sana 1000 ekor. Cukup kan itu ya? Dan di dalam tanah itu ada kadang dilemparnya makan bijian di luar, terkadang dibiarkan aja. Dia cari makan sendiri di tanah lahan 1 hektar tadi. Ya. Kemudian hewan itu ayam ada yang bertelur seterusnya. Ya. Telurnya tadi, ayamnya ternyata ayam kampung. Telurnya diperjualbelikan. Ya, ini bagaimana zakatnya? Lanjut. القول الأول وجوب تزكية الحيوانات مع غلتها زكاة التجارة، وقال بذلك الدكتور أحمد القردي والدكتور محمد رأفت عثمان. ويمكن تخريج على هذا قول تخريج هذا على قول عند المالكية ورواية الحنابلة في إيجاب زكاة حلي الكراء. فقد خرج ابن عقيل على هذه الرواية وجوب تزكية العقار المعد للكراء العقار المعد للكراء وكل سلعة المؤدي المعد للكراء وكل سلعة تؤجر وتعد للإجارة. Pendapat pertama yaitu wajibnya zakat pada hewan dan hasilnya dengan zakat perniagaan. Ya, tadi tidak ada ayam, nggak ada kewajiban zakat tadi kan ya? Ya, katanya dengan ini sama dengan pendapat yang pertama sebelumnya tadi. Ya, dengan dijual belikan hasilnya, otomatis induknya juga masuk zakat perniagaan juga. Ya, ini pendapat Dr. Ahmad Al-Qurdi, kemudian Dr. Muhammad Ra'fat Utsman, ya, dan juga bisa di pendapat ini dinisbahkan kepada Malikiyah dengan takhrij, dianalogikan pendapat Malikiyah dari pendapat yang ada, dan juga bisa dianalogikan dengan pendapat Imam Ahmad bin Hambal tentang zakat perhiasan yang disewakan. Mereka mengatakan perhiasan tidak ada zakat. Emas perhiasan dipakai oleh istri Anda, emas kalungnya seberat 100 gram. Itu tidak ada zakatnya, dia dipakai. Tapi ketika dia disewakan, uang sewanya dizakatkan dan emasnya jadi zakat juga. Betul juga tadi. Ya. Tidak ada zakat ayam. Ayamnya ada 1000 ekor tadi. 1000 ekor sampai 85 gram emas itu harganya. Anggaplah sampai ya. Anggap sampai. Ya. Kemudian dilepasnya di tanah luasnya tadi. Dan dia bertelur. Telur yang dijualnya bukan ayamnya, telurnya. Ini berarti sama aja dengan yang tadi. Walaupun emas perhiasan kalung nggak ada zakatnya, tapi ketika hasilnya diperdagangkan, induknya mengikut ke hasilnya tadi. Ya. Dan Ibnu Aqil, ulama dalam mazhab Hambali, beliau menganalogikan juga atas riwayat ini, beliau mengeluarkan pendapat baru dalam mazhab Hanabilah bahwa properti seperti rumah, tanah,
yang ditujukan untuk disewakan, dikontrakan, ruko dikontrakan. Ya, menurut beliau juga ada kewajiban zakat pada rukonya. Ya, seperti tadi apa namanya tadi, emas dipakai istrinya tadi, apa namanya tadi, kalung. Seperti kalung 100 gram tadi yang ditujukan untuk disewakan, begitu juga seperti ini. Ruko yang ditujukan untuk disewakan, rukonya ada zakatnya juga, nanti dihitung zakatnya dari harga ruko dan tanah serta harga uang hasil sewa. Wa kullu sil'atin tu'ajjar wa tu'addul ijarah. Maka seluruh barang yang tidak terkena zakat, aku sebut aja lah barang yang tidak terkena zakat, tapi disewakan, ditujukan untuk disewakan, maka dia menjadi terkena zakat barangnya. Ya, Anda punya mobil, ada zakat mobil? Tidak ada kan zakat mobil. Ya, tapi kemudian mobil tadi selain Anda pakai juga Anda sewakan juga mobilnya. Maka sekarang mobil terkena zakat juga. Hasil menyewakannya uang juga terkena zakat uang. Jelas ini? Ini pendapat siapa? Dr. Ahmad Kurdi, Dr. Muhammad Rafat Usman. Ya, dan pendapat yang dianalogikan dari mazhab Maliki Maliki ya. dan suatu pendapat dari mazhab Maliki dan suatu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Lanjut. Al-qawlu athani wujubu tazkiyatu al-ghallah zakata an-nuqud inda istifadatiha aw hasba ma yarahu al-imam wa qala bihi ad-doktor Al-Khadar Idris wa mala al-syekh Abdullah ibn Muna' ila dhalik walakin ba'da haulanil haul ala istifadati al-ghallah. Pendapat yang kedua yaitu wajibnya zakat hasilnya dengan perhitungan zakat uang uang tunai. Bentar, pendapat pertama sudah selesai semuanya. Baca, Ustaz. Sudah, Ustaz. Halaman selanjutnya, Ustaz. Bentar. 100 berapa? 121. 102. Pendapat yang tadi pendapat berapa itu? Tadi pertama, Ustaz. Ya, sekarang pendapat kedua. Lanjut. Yaitu wajibnya zakat hasil tersebut menzakatkan hasilnya hewan tersebut. Sebentar. 100 ya. Yaitu wajibnya zakat hasil dengan perhitungan zakat uang. Ketika diambil manfaatnya hasba ma yarahu al-imam. Afwan Ustaz, maksudnya hasba ma yarahu al-imam di sini. Bila menurut imam itu pihak berwenang dari negara, kalau kita Basnas. Berarti atau seperti yang ditetapkan oleh otoritas begitu Ustaz maksudnya. Ya. Dan pendapat ini dikatakan oleh Dr. Al-Khadar Idris dan condong pada pendapat ini Syekh Abdullah Mune, akan tetapi Amin Mani, tetapi setelah berlalunya haul dari sejak diambil hasilnya. Ya. Dizakatkan dengan zakat uang. Ya. Terus. Al-qawlu ats-tsalis wujubu tazkiyati ghalatil hayawanat kal alban wal biyd wa nahwiha zakata al-asal wa huwa qaul ad-doktor Yusuf Al-Qardawi
Pendapat yang ketiga, wajib menzakatkan hasilnya hewan-hewan tersebut seperti susu, telur dan semisalnya dengan perhitungan zakat madu. Dan ini pendapat yang dikatakan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Ya. Ya, pendapat madu, lebah ada zakat lebah. Tidak. Ya. Beliau mengkiaskan dengan zakat madu menurut Hanafiyah. Para ulama lain tidak ada mewajibkan zakat pada madu. Ya, tapi Hanafiyah mewajibkan. Maka ketika umpamanya tadi ayam petelur, telurnya dijual, maka menurut beliau ini bisa aja dizakatkan dengan zakat. Kan ayam tidak ada kewajiban zakatnya. Ya, sama aja dengan zakat madu. Maka dia mengambil, dianalogikan dengan zakat madu. Itu menurut Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Ya. Lanjut. Adillatu al-aqwal taqaddamat al-isyarah ila dalil al-qawlain al-awwalain wa munaqashatuhuma fi al-mas'alah as-sabiqah haitsu innal al-qailain bihima yu'ammimun al-qailina bihima yu'ammimuna al-qawl sawa'an fi ma wajabat az-zakah fi ainihi aw fi ma lam tajib. Dalil masing-masing pendapat telah ditunjukkan dalil dua pendapat yang pertama dan tanggapannya pada permasalahan sebelumnya, di mana kedua pendapat tersebut berhujjah dengan menyamaratakannya, baik pada wajib zakat objeknya atau tidak wajib zakat padanya. Paham maksudnya? Perlu dijelaskan, Ustaz. Apa dalilnya? Dr. Yusuf Al-Ghufaili, Abdullah Al-Ghufaili tidak mau ngulang lagi. Tadi kan udah dalam masalah sapi yang dikembalakan di padang lepas itu terkena wajib zakat. Adapun hasilnya susunya diperjualbelikan, ya, apakah terkena wajib zakat atau tidak, kan sudah pada halaman 116. Dijelaskan di mana wajib dizakatkan dua-duanya dengan zakat perniagaan, pendapat pertama. Kedua, induknya dikeluarkan zakat hewan ternak, hasilnya dikeluarkan zakat perniagaan. Kalau di sini tentu induknya tidak ada zakatnya, hewannya tidak ada zakatnya karena hewannya tidak ada zakat. Adapun hasilnya dikeluarkan dengan zakat perniagaan. Dalilnya hewan dan hasilnya itu tujuannya adalah perniagaan, maka dizakatkan dengan zakat perniagaan. Namun pendapat tersebut tanggapi tidak bisa dikatakan harta ini adalah harta perniagaan, karena yang jadi perniagaan dibeli, dijual, dibeli dan dijual, dan dalam hal ini tidak seperti itu. Ya, dalil pendapat yang kedua bahwa induknya dizakatkan dengan zakat induk, kemudian hasilnya dengan zakat perniagaan. Karena ini induknya tidak ada zakatnya kan, ya, maka berarti hanya hasilnya saja yang dizakatkan. Ya. Lanjut. Amma dalil qaul ats-tsalits fa huwa qiyasu alban al-baqar wa nahwiha ala asli nahl bijami anna kullam minhuma kharij min hayawanin la tajibu az-zakah fi aslihi wa lamma kana miqdaru zakah fil maqis alayhi huwa al-ushur thabata anna dhalika huwa miqdaru zakah fil maqis wa huwa al-ushur min safi iradi muntajatil hayawanat minal alban wal bid wa nahwiha.
Adapun dalil Wanukisha. Biasakan kalau dalil kemudian tanggapannya baca dua-duanya baik, paham. langsung saya. Wanukisha. Wanuqish bi anna al-maqis alaihi huwa al-asl. lam lam tathbut az-zakah fihi. Falaysa fi zakati al-asl syai'un yasih. Faqad hakama katsirun min al-muhadditsin ala ahadiyatihi bil inqita'. Tinggal satu titik itu. Ala ahadithihi bil inqita' aw al-irsal aw al-hamal ala makna ghairi wujubi zakah fihi. Adapun dalil pendapat ketiga yaitu mengkiaskan susu sapi dan sebagainya dengan madu dengan dalih bahwa setiap keduanya sama-sama dihasilkan atau dikeluarkan dari hewan dan tidak wajib zakat pada objek induknya. Adapun ukuran zakat pada objek yang dikiaskan padanya adalah sebesar 10%, maka ditetapkan bahwa ukuran pada yang dikiaskan adalah 10% dari hasil hewan seperti susu, telur, dan sebagainya. Dan ditanggapi bahwasanya objek yang dikiaskan kepadanya, yaitu madu, tidak ada ketetapan kewajiban zakat padanya. Maka tidak ada zakat yang sah dari madu tersebut. Dan tidak ada dalil yang sahih tentang wajibnya zakat madu. Lanjut. Dan para muhaddisin telah menghukumi hadis-hadisnya dengan inqita' munqati atau mursal, atau membawanya kepada makna selain wajib zakat kepadanya. Ya, adapun hadis-hadis yang dijelaskan tentang seolah-olah ada kewajiban zakat dalam madu, hadis tersebut umumnya hadis dhaif karena ada sanadnya yang munqati'. Salah satu sanadnya ada yang terputus. Atau ada hadisnya hadis mursal. Hadis mursal itu wa mursalun minhus sahabiyyu saqat. Hadis mursal adalah generasi setelah sahabat menyandarkan hadis ini ucapan Nabi. Dan itu menjadi dhaif, kecuali menurut Syafi'i ada beberapa mursal yang bisa dijadikan hujjah. Bila seorang tabi'in mengatakan Nabi bersabda, dia tidak langsung kan mendengar Nabi, berarti ada yang digugurkannya itu sahabat. Kalaulah murni sahabat digugurkannya, itu hadisnya sahih. Tapi kan bisa jadi saja dia tidak langsung dengar, dia jalurnya tidak langsung dari sahabi, mungkin dengar dari tabi'in lain dengar dari sahabat Nabi dengar dari Nabi SAW. Maka kemungkinan wa mursalun minhus sahabiyyu saqat, mana tabi'in menyampaikan perkataan Nabi SAW sehingga seolah-olah sahabat yang digugurkannya ini menjadi hadis yang tidak sahih dan tidak bisa dijadikan hujjah secara umum. Atau makna-makna dari hadis tersebut yang seolah-olah ada kewajiban zakat pada madu, itu maknanya tidak makna zahir dari lafaz hadis-hadis tersebut. Lanjut. Ditanggapi tadi sudah Ustaz? Ya, Belum dijelaskan tadi. Tadi. Sudah tadi. Ya, afwan. At-tarjih yatabayyan mimma taqaddama annahu la yatawajjah ijabu az-zakah fil asl wa huwa al-hayawan li'annahu mimma la tajibu az-zakah fi 'ainihi falaysa naqdan wala sa'imatan wala zuru'an wala thimaran kama annahu laysa ardu tijara yuqallabu fil bai' wasyira wa innama huwa malun yustafadu min ghallatihi li bai'iha li gharadi tijara fayatarajjah al-qawlu bi zakati al-ghallah zakata 'urudi tijara min ainiha aw thamaniha inda hawlanil hawl ala istifadatiha wa bulughiha an-nisab. Wa amma al-qawl bi tazkiyati al-ghallah zakat al-asal fala yastaqimu al-istidlal bihi ala al-mukhalif fi ijabi az-zakah fil asl al-maqis alayhi wa huwa al-asal. Wa min al-ma'lum anna min syurut al-asl fil qiyas kaunuhu muttafaqan alayhi
baina al-khasmain. Tarjih menjadi jelas dari penjelasan sebelumnya bahwasanya tidak ada kewajiban zakat pada objek induk tersebut, yaitu hewannya, karena bukanlah termasuk zakat atas, tidak ada kewajiban zakat atas objeknya. Ia bukanlah termasuk uang, bukan juga hewan ternak, bukan juga hasil pertanian dan buah-buahan, sebagaimana ia juga bukan barang dagangan yang ditukarkan dengan cara jual beli, melainkan ia adalah harta yang dimanfaatkan dari hasilnya untuk dijual untuk tujuan perniagaan. Maka dapat dirajihkan pendapat bahwa zakat hasilnya dengan zakat barang dagangan dari objeknya atau uangnya setelah melewati haul sejak diambil manfaat darinya dan tercapai nisabnya. Dan adapun pendapat wajibnya zakat pada hasil binatang ternak dengan zakat madu, maka tidak dapat dibenarkan berdalil dengannya terhadap pendapat yang bertentangan dengannya pada kewajiban zakat pada objek induknya yang dikiaskan kepadanya, yaitu madu. Dan diketahui bahwasanya syarat al-asal pada kias yaitu harus mutafak atau disepakati oleh kedua pihak yang berselisih pendapat. Yang menjadikan dalilnya. Ya. Baik, selesai, alhamdulillah. Tinggal 2 menit, silakan yang mau bertanya. Alfred, silahkan. Nah, insyaallah, alhamdulillah. Baik. Di sini ada pertanyaan kasus, Ustadz, kepada Bapak Ganjar. Dipersilakan untuk dapat live langsung dengan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ana mau bertanya. Ana tuh punya PT, tapi PT-nya PT perorangan, Ustadz. Nah, apabila si rekening di PT itu sudah mencapai nisabnya, apakah itu digabung dengan harta pribadi yang di rekening perorangan, atau seperti apa ya, Ustadz, untuk zakatnya? Ya, Pak Ganjar. Ya. Ganjar, antum PT milik pribadi. PT milik pribadi, Ustaz. Bukan milik beberapa orang, bukan? Bukan. Bagaimana cara mengeluarkan zakat uang yang ada di PT? Gitu kan ya? Apakah digabung dengan uang pribadi yang lain atau gaji atau waris, begitu kan ya? Betul ya. Ustaz. Ini PT bergerak di bidang perdagangan atau jasa? Jasa, Ustaz. Nah, kalau jasa berarti kan nggak ada barang dagangan nggak? Tidak ada, Ustaz. Ya. Berarti ini uang PT, uang pribadi, lain non PT, uang lain. Ini ketika zakat, dia menggenapkan nisab, disatukan semuanya dan menggabungkan haulnya. Umpama uang PT 70 juta, ini kan nggak ada zakat. Tapi ada uang umpamanya ada objek kerja lain, ada tabungan 20 juta. Ya. Ini tidak ada zakat. Tapi karena ini dua-duanya uang, dia digabungkan. Sehingga menjadi 90 juta, menjadi sampai nisab. Sampai nisab, bila setelah 1 tahun, masih di atas nisab, berapa saldo akhir di tahun tersebut dikali 2,5%. Saldo akhir kali 2,5%. Itulah zakat yang dikeluarkan. Pak Ganjar. Ya, jelas, Ustaz.
Barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Nah, jazakallahu khairan Ustadz atas penjelasan dan jawabannya. Kepada para peserta lain, berdasarkan informasi dari panitia, tidak ada pertanyaan lain Ustadz. Silakan dapat ditutup Ustadz. Ani akhwati fillah, hal-hal seperti ini penting karena kasusnya semakin meluas dan melebar, ya. Dimana seperti dalam kasus tadi ayam, ya, ayamnya tidak untuk diperdagangkan, ayam telur, tapi dan tidak ada zakat ayam telur, petelur nggak ada zakatnya karena dia tidak diperdagangkan, kecuali niat dia ayamnya juga nanti ketika selesai waktunya akan dijual. Dia akan menjadi harta zakat pada saat niat dijual. Sekarang belum niat dijual, ya. Dan hasil telurnya masya Allah banyak. Ya, kalau umpamanya ayamnya 5.000, hasil telurnya mungkin sampai zakat sekali panen setiap bulan umpamanya. Ya, maka ini bagaimana cara menzakatkannya? Maka sudah kita bahas dalam permasalahan hari ini. Dan tetaplah terus mempelajari zakat ini. Dengan ini kita mengetahui kewajiban kita kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallahu khairan Ustadz atas waktu untuk dapat menjelaskan kepada kami ilmu yang insya Allah bermanfaat bagi kami insya Allah. Demikian para peserta sekalian untuk sesi ke-18 ini alhamdulillah telah selesai kita lalui. Untuk informasi lebih lanjut insya Allah panitia akan share di WhatsApp group. Dan selanjutnya mari kita tutup kajian ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum